Seluruh dinasti Kuru pasti akan sirna. Tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Maksudmu akan mati? Pengorbanan dan kebenaran mengalir dalam darah dinasti ini. Ratu Sudesna berkata bahwa untuk membalas penghinaan terhadap Pancali, suami dan juga anak-anaknya akan ikut berperang. Itulah sebabnya kenapa Sudesna bertanya terlalu dalam agar semua orang yang ikut berjuang tidak memiliki tujuan pribadi. Pancali pun tidak menjawab dan memilih pergi meninggalkan Ratu Sudesna. Sementara rombongan dari dua raka sudah memasuki gerbang kota Wirata. Di sana sudah berjejer para petinggi kerajaan untuk menyambut kedatangan rombongan. Tiba-tiba Pancali menghentikan mereka. Pancali berkata pada Yudhistira jika dia harus menyambutnya lebih dulu. Pancali mengangkat busur dan mengarahkannya ke depan rombongan. Anak panah yang ia lepaskan menghasilkan api yang menghalangi jalan rombongan. Sebelum kau masuk, jawab dulu pertanyaanku. Pancali berkata sebelum masuk Abimanyu harus menjawab pertanyaannya. Siapakah sebenarnya dirimu? Nakula pun berkata bahwa dia adalah Abimanyu putra dari Subadra. Namun Pancali menjawab jika dia juga sudah tahu namanya. Dia juga tahu hubungan Abimanyu dengannya. Namun tetap Pancali ingin tahu siapa dia sebenarnya. Subadra pun merasa bingung. Tiba-tiba Arjuna berkata pada Abimanyu bahwa Pancali bukan menanyakan apa yang diketahui semua orang. Arjuna pun memberikan kisi-kisinya dan meminta Abimanyu agar mengatakan siapa dia sebenarnya. Katakan pada ibumu. Dengan kecerdasannya Abimanyu langsung mengerti. Dia berkata bahwa dirinya adalah anak panah ayahnya. Dia harus mandi darah. Namun kemuliaan adalah milik ayahnya. Dia adalah perisai saudara-saudaranya. Dia akan berdiri di depan mereka saat berperang dan di belakang mereka saat berdamai. Tapi di atas semua itu, dia adalah kekuatan di mata Ibu Pancali. Aku adalah kekuatan di mata Ibu Pancali. Sudesna mulai jemedut mendengar jawaban Abimanyu yang sepertinya sengaja Pancali tanyakan untuk membuktikan kesetiaan dinasti Pandu. Abimanyu berkata, setiap kali ada air mata di matanya, semua keberadaanku akan bisa dibersihkan olehnya. Abimanyu pun turun dari kuda kemudian melangkah maju. Secara ajaib, api yang menghalanginya pun mulai padam. Abimanyu mendekati Pancali diikuti Krishna dan juga Arjuna. Abimanyu langsung nandean air mata Pancali. Ia berkata, dengan air mata apakah ibu ingin aku mati sebelum Pancali pun gogodeg. Saat itu Abimanyu langsung mengusapkan air mata Pancali pada rambutnya. Pancali berkata jika Subadra sangat jahat karena melahirkan anaknya. Subadra menjawab permata mungkin lahir dari sebuah batu. Namun mereka dimaksudkan untuk menghiasi kerajaan. Abimanyu adalah anak Pancali dan Pancali pun mengatakan dia memang milikku. Dan sampai akhir waktu nama Abimanyu akan selalu abadi. Abimanyu tidak bisa berkata apa-apa lagi selain memeluk Pancali. Sementara di Hastinapura terlihat Resi Jayamini sudah mulai meramalkan hasil dari peperangan di depan Destarastra dan juga Ratu Gandari. Dia mengatakan bahwa sebuah era baru selalu dimulai dengan kehancuran. Destarastra berkata setiap perang memang akan mengakibatkan kehancuran. Sebaiknya Maharesi langsung mengatakan apa itu yang hancur, apa yang akan terjadi pada anak-anaknya. Cobalah untuk mengingat kisah dari Matsya yang mulia. Jayamini meminta Destarastra mengingatkan kisah dari Matsya. Ketika Yang Kuasa menenggelamkan seluruh dunia, di sanalah Yang Kuasa menyelamatkannya dan hanya dialah yang hidup. Sama halnya dengan perang ini, mereka semua ditakdirkan untuk hidup karena tidak dapat perlindungan dari Yang Kuasa. Jika anak-anakmu meninggalkan Yang Kuasa dan terbuai dengan kemewahan, maka mereka pasti akan binasa. Tapi mereka yang berpihak padaku memiliki kemampuan yang hebat. Destarastra berkata bahwa semua yang berpihak padanya memiliki kemampuan yang hebat. Bhisma yang agung, Mahaguru Drona dan juga Karna adalah pejuang yang sangat hebat. Mereka akan melindungi anak-anaknya di medan perang. Jayamini berkata, ketika tiba saatnya manusia harus mati, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Tapi, apakah Yang Mulia bisa menyiapkan hati untuk menanggung cobaan itu? Maksudmu? Gandari bertanya apakah semua anak-anaknya akan mati dalam perang. Resi Jayamini menjawab seluruh dinasti Kuru pasti akan sirna. Mendengar kata-kata itu, Destarastra ngedeg-deg. Jayamini mengatakan orang-orang yang akan hidup hanya yang dilindungi oleh Yang Kuasa. Gandari bertanya siapakah yang dilindungi Yang Kuasa. Ia mendesak agar Maharesi menjawab apakah anak-anaknya tidak dilindungi oleh Yang Maha Kuasa.
Gandari tidak ingin semua anaknya mati. Kehidupan anak-anaknya diberikan oleh Maharesi, pasti masih ada cara untuk menjaga anak-anaknya tetap hidup. Resi Jayamini pun mulai merawalkan kembali. Dia berkata Gandari punya kekuatan untuk menyelamatkan salah satu dari mereka. Gandari bisa menjaga satu orang anaknya tetap hidup. Salah satu putraku. Gandari sangat terkejut sambil menangis. Dewa Siwa telah memberkatinya dengan 100 orang putra. 100 anak-anaknya yang seharusnya membangun kerajaan suaminya, namun Maharesi bilang Gandari hanya bisa menyelamatkan satu dari mereka. Itu juga bukan tugas yang mudah. Maharesi mengatakan itu pun bukanlah tugas yang mudah. Tapi ada ketentuannya, yaitu ada satu ahli waris dari dinasti Kuru yang bisa bertahan hidup. Gandari bertanya siapakah yang harus dijaganya. Kepada siapakah dia harus memberikan anugerahnya. Maharesi mengatakan jika itu adalah keputusan Gandari untuk memilih siapakah yang akan ia dijaga untuk tetap hidup, Gandari harus berpikir jauh untuk menjaganya. Hanya satu cahaya dari dinasti Kuru yang akan padam. Ingatlah, cahaya terang yang berada di kaki yang kuasa adalah pembawa keberuntungan. Destrasta sangat terkejut. Begitupun dengan Gandari setelah mendengar apa yang Maharesi katakan. Seluruh dinasti Kuru akan sirna, hanya yang dilindungi oleh yang kuasa yang akan bertahan hidup. Maharesi bahkan tidak bisa mengatakan apakah ketentuan ini akan menguntungkan para Kurawa ataukah para Pandawa. Ingatlah. Sementara di Wirata, semua orang sedang bahagia sambil makan bersama. Di sana terlihat Putri Utari menyodorkan makanan pada Abimanyu sambil terus tersenyum memandangi wajah Abimanyu. Utari terus curi-curi pandang memperhatikan wajah Abimanyu. Hal ini disadari oleh Basudewa Krishna jika Utari mencintai Abimanyu. Yang mulia Ratu Sudesna. Basudewa berkata pada Ratu Sudesna, apakah Ratu tidak menemukan seorang pemuda yang layak bagi Utari? Ratu Sudesna berkata dengan sinis, sebenarnya dia akan mengatur sayembara tahun ini. Tapi Krishna terlanjur menyatakan perang. Kemungkinannya akan banyak pemuda dan para pangeran yang gugur dalam medan perang nanti. Bagaimana kalau kita nikahkan Utari sebelum perang? Basudewa berkata jika demikian maka bisa dinikahkan Utari sebelum perang dimulai. Berdasarkan tanggal yang sudah ditentukan, mereka masih punya waktu sekitar 4 bulan lagi sebelum peperangan dimulai. Tapi bagaimana bisa sebuah sayembara diselenggarakan hanya dalam waktu 4 bulan saja? Basudewa mengatakan untuk apa melakukan sayembara. Di sini sudah ada Utari dan pengantin prianya sambil menunjuk ke arah Abimanyu. Selesai. Basudewa berkata pada Raja Wirata, jika Raja setuju maka Utari dan juga Abimanyu akan segera menikah. Dalam diri Abimanyu mengalir darah Kuru dan Yadawa. Dan pada diri Utari mengalir darah dinasti Matsya yang agung. Pernikahan mereka akan menggabungkan 3 dinasti yang besar. Bagaimana bisa kau mengambil keputusan besar seperti itu tanpa membicarakannya dulu denganku? Ratu Sudesna mengatakan pada Raja Wirata jika dirinya tidak setuju. Namun Raja berkata jika ini adalah kesempatan bagi Utari untuk menjadi menantu dari anak-anak Pandu. Dia akan menjadi istri dari murid Krishna. Sudesna mengatakan jika putri dari seorang kesatria hanya menikah dengan cara sayembara. Setidaknya tunggulah sampai perang selesai. Jika anak-anak Pandu kalah perang, maka masa depan Utari akan hancur. Yang mulia Ratu Sudesna. Tiba-tiba Basudewa muncul di sana. Dia menanyakan apakah Sudesna bisa menentukan masa depan Utari sesuai rencananya. Apakah kau punya hak atas waktu? Maafkan aku Basudewa, tapi apa kau juga tidak punya hak atas waktu? Basudewa berkata jika dirinya sangat yakin keputusan ini akan tepat pada waktunya. Basudewa berani berjanji, Utari pasti akan melahirkan kaisar tertinggi dari seluruh bangsa. Abimanyu akan menjadi salah satu yang mengantarnya menuju era baru. Dan putra Abimanyu nanti akan memulai tahap pertama dalam perubahan ini. Sedangkan Utari akan membawa seluruh wilayah Arya jauh dari perang menuju kedamaian dan juga ketenangan.